Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, kurang kompak. Nggih. Kurang semangat, kurang kompak. Ini yang bikin nggak semangat, yang bikin nggak semangat sehingga jenengan nggak semangat jawab itu karena suara saya yang serak-serak basah, mendayu-dayu, yang penuh dengan bass, atau karena panjenengan lagi nggak punya uang. Kenapa? Karena suara saya, atau karena mesin ATM-nya ikut halal bihalal Bu. Oke. Mohon maaf lahir batin, saldo Anda tidak mencukupi untuk melakukan panggilan. Atau kata seperti itu. Kalau karena suara kiai, suara ustadz, apalagi suara ulama, ketika suaranya berat, suaranya ngebas, itu harap maklum Pak Bu, harap maklum. Karena para kiai, para ustadz, para ulama ini menanggung beban umat, menanggung beban umat, apalagi umat yang umat-umatan, umat yang sering kumat. Wayah poso dikongkon poso ora do poso, wayah bodo wayah salat dikongkon salat ora do salat, wayah bodo paling semangat tuku lambi anyar. Bahkan ketika sholat id itu pakai gamis, ketika takbiran paling semangat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gaya mudul ya. Karena seringkali para ulama, para kiai, para ustadz itu menanggung beban umat, apalagi yang umat-umatan. Ketika disuruh puasa gak puasa, disuruh sholat gak sholat, ketika lebaran paling semangat, ketika takbir keliling, wah apalagi nyetel, bukan takbir keliling tapi DJ. Nggih. Oke teko. Sing di. Nggih. Ada lagi intonasinya Pak RT. Intonasi salamnya Pak RT. Intonasi salamnya Pak RT ini agak cempreng, agak ada treble-treblenya. Kalau para kiai itu kan salamnya ngebas. Kalau Pak RT salamnya agak cempreng. Pak Supawi, Budi, Pak Supawi. Halo Pak Supawi. Oke teko. Pak Supawi, Pak RT, Pak Ketua Panitia, Pak Prasetyo, itu biasanya salamnya cempreng, treble. Kalau para kiai itu kan menanggung beban umat, kalau Pak RT itu menanggung beban itu beban rakyat. Sithik-sithik sing disalahno Pak RT, dalane kotor salahno Pak RT, selokan mampet sing salahno Pak RT, lampu mati disalahno Pak RT, Pak Ustad, rondo melayu salah sopo ketua panitia.
Ketua panitia. Nggih. Jadi harap bersabar Pak Supawi. Semoga kesabaran Anda dibalas oleh Tuhan. Orang sabar disayang Tuhan. Ada lagi salam, tetapi salam itu sangat berwibawa sekali. Ketika kita mendengarkan salam itu, biasanya kita langsung konsentrasi penuh mendengarkan, khusyuk, tetapi tidak menjawabnya. Tahu salam apa itu? Tahu tidak Bu? Salam kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai langsung seperti coba. Pasti ketika mendengarkan salam itu langsung konsentrasi penuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngaturi pirsa dumateng warga Payung Asri RT 1 RW 1 bilih kawula angsal amanat saking Pak Rosyid, bilih kucingipun ingkang nami Daus sakmenika wekdal tilar donya. Monggo kita sedaya bela sungkawa. Niku pasti orang ketika mendengarkan salam itu langsung khusyuk, langsung tawadhu, langsung mendengarkan dengan seksama. Sopo sing mati? Jebule kucing. Ada lagi salam, tetapi salam itu tidak kita harapkan dibalas. Salam, tetapi salam itu tidak kita harapkan dibalas, yaitu ketika kita salam kepada kuburan. Assalamualaikum ya ahlal diyar. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kira-kira ketika Pak Rosyid salam kepada kuburan, tiba-tiba ada yang menjawabnya, Waalaikumsalam Pak Rosyid. Kira-kira lari atau lari? Lari atau ngompol? Bisa ngompol ke gon ya. Nggih. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam Pak Rosyid. Nah, mengucapkan salam ini hukumnya sunnah. Mengucapkan salam ini hukumnya sunnah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, afsyus salam wa at'imut ta'am wasilul arham tadkhulunal jannata bisalam. Afsyus salam, sebarkanlah salam, tebarkanlah keselamatan. Wa at'imut ta'am, dan berilah makanan. Berilah makanan. Wasilul arham, apa? Ikatlah tali. Selamat ibu, bapak. Kalau dengar suara ibu itu nyenengno. Jawabannya, intonasinya seperti kiainya. Ibu dalem. Kalau bapak ngopo.
Bapak, woi. Kalau ibu-ibu itu menyenangkan, suaranya menenteramkan hati. Nggih. Jadi mengucapkan salam itu hukumnya sunnah dan diperintahkan oleh Nabi kita. Adapun menjawab salam, jawab salam itu hukumnya adalah fardu. Fardu itu adalah wajib, tetapi wajibnya adalah wajib kifayah. Pakatan opo kuwi? Fardu kifayah atau wajib kifayah. Makanan apakah itu? Ada yang tahu? Fardu kifayah atau wajib kifayah? Ada yang pernah dengar? Wajib kifayah itu artinya adalah sebuah kewajiban yang bisa diwakilkan. Ketika sudah ada satu orang, Mbah Maryati di pojokan sana, oh tidak ada. Mbah Marsini, oh ini orang kota semua, namanya nggak ada. Yang Maryati, yang Marsini, Mbah Sumi ada? Tidak ada. Pak Bambang, Pak Yanto, ada. Janda? Ada? Tidak ada. Jadi ketika sudah ada satu orang yang menjawabnya, entah itu Mbah Maryati, entah itu Mbah Sumini, entah itu Pak Bambang, entah itu Pak Yanto, entah itu Pak Rosyid, Pak Sukawi, kok sudah menjawabnya, maka kewajibannya semua orang ini sudah gugur. Kewajibannya semua orang ini sudah gugur. Tetapi ketika belum ada yang menjawabnya, maka kewajibannya ini belum gugur. Artinya jenazah ada orang meninggal kok dijarno, tidak dirawat, tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak dikuburkan, tidak disolatkan, maka seluruh desa itu berdosa. Sing repot iku nalikane nang tengah hutan nemu mayit, Pak. Kira-kira arep dikapakno. Ketika camping di tengah hutan tiba-tiba menemukan mayat, padahal satu sisi hukumnya fardu kifayah, hanya ada jenengan saja, kira-kira dikapakno, ditinggal apa dikuburno? Ditinggal, dilaporkan, pinter. Ditinggal dilaporkan, dilakoni dhewe ya ora iso. Wong awake dhewe nang kene ya ora iso kok, Bu. Ana tangga meninggal kita juga tidak bisa, itu urusannya Mbah Mudin. Berarti ketika ada orang meninggal kita lapor sama Mbah Mudin. Nggih. Jadi ketika di tengah hutan ada mayat, kalau tidak bisa dilakukan sendiri ya dilaporkan. Ada lagi yang namanya fardu ain. Fardu apa? Fardu ain. Fardu ain ini adalah kewajiban yang mengikat. Kewajiban yang mengikat untuk setiap orang. Seperti contoh sholat, seperti contoh puasa. Jadi nggak bisa diwakilkan, Pak, Bu. Meskipun jenengan punya uang banyak,
Meskipun panjenengan punya uang banyak, mau menggaji ustadz untuk melakukan sholat, mau menggaji ustadz untuk melakukan puasa, ya tidak bisa. Ya aslinya ustadznya seneng-seneng wae. Kalau ada 10 orang yang menggaji ustadznya untuk melakukan sholat, ya lumayan, pasif income nih, bisnis. Tetapi tidak bisa. Tetapi sholat dan puasa ini kewajiban yang mengikat untuk setiap muslim. Setiap muslim yang harus dilakukan. Alhamdulillah. Jadi yang menjawab salam dengan semangat, saya doakan hidupnya berkah, saya doakan rezekinya tambah-tambah, saya doakan anaknya soleh solehah, saya doakan anaknya tambah atau tambah boten. Lah jenengan nikah boten Bu? Jenengan nikah ke orang gelem di anak iki piye? Ampun kathah. Nggih. Jenengan nikah ke orang gelem di anak iki piye? Nggih, saya doakan anaknya yang belum punya anak semoga lekas punya anak. Yang masih jomblo, mana jomblo? Dewan DPR dulu Payu Rabi. MPR Mek Payu Rabi. DPR dulu Payu Rabi, MPR Mek Payu Rabi. Saya doakan sesegera mungkin mendapatkan jodohnya, jodoh yang solihah. Jodoh yang solehah, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu dong, semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta syamsun, anta badrun, anta nurun
fawqa nuri anta iksiru anta misbahu suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yang saya hormati para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, para perangkat, wabil khusus kepada Ustadz Rosyidin selaku takmir musola Al-Ikhlas. Nggih. Wong teko. Apa, Pak? Wong teko. Katanya tadi pulang kampung. Kalau itu Pak Rosyid, kalau takmirnya Pak Rosyidin. Kalau itu Pak Rosyid tanpa in. Kalau itu Pak Rosyid out. Nggih. Pak Rosyid out kan dia berangkat. Nggih. Wabil khusus kepada Bapak Rosyidin selaku takmir musola Al-Ikhlas. Wabil khusus kepada Bapak RT Pak Supawi. Wabil khusus kepada Ketua Panitia Bapak Prasetyo. Dan tidak lupa kepada hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, mukimin mukimat, mukibin mukibat. Oke, ngantuin ngantuat, sodikin sodikat, sodikin kok fuhu, sodikin ya sodikot kok sodikat, penjahit. Oke, penjahit penjahat. Niki nawa nggih ceramahnya yang happy aja, karena dalam rangka halal lebih halal. Nggih, ndak usah yang sepaneng, jadi yang happy aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalam kesempatan kali ini kita bisa berkumpul, bisa bermuajahah, bisa manunggal dalam rasa, bisa manunggal dalam cinta, manunggal dalam kerukunan, bisa manunggal jati di Gor Sangisan. Kalau manunggal jati itu kan berlapangan. Kalau kita di sini manunggal rasa, manunggal cinta, manunggal kerukunan. Apapun latar belakang jenengan, apapun agama panjenengan, apapun kepercayaan panjenengan, kita semua di sini adalah satu nusa, satu bangsa, satu RT, satu tetangga. Artinya kita halal bihalal di sini, tidak memandang agama, tidak memandang aliran, tidak memandang kepercayaan. Kita memandangnya itu adalah tetangga kita. Nggih. Jadi kita tetap rukun, tetap guyub rukun. Karena bagaimanapun juga tetangga itu penting, Pak, Bu. Tetangga itu penting.
Jenengan meninggal yang ngubur siapa? Tetangga. Jenengan sakit yang ngubur siapa? Sakit yang jenguk siapa? Tetangga. Gak mungkin yang mengubur jenengan teman-teman Facebook itu gak mungkin. Gak mungkin yang menjenguk jenengan follower atau subscriber YouTube itu gak mungkin, tetapi adalah tetangga jenengan. Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangga. Maka muliakanlah tetangganya. Oke. Jadi jangan sampai kita itu saling terpecah belah. Oke. Jangan sampai kita itu terpecah belah. Harus saling rukun, karena tetangga itu sangat penting dan itu adalah orang terdekat kita selain keluarga kita. Bahkan kadang keluarga kita yang jauh, keluarga kita yang jauh itu kadang lebih lama tanggapnya, lebih tanggap tetangga kita. Kalau perumahan, tetangganya bagaimana, Bu? Asik, Pak. Asik, alhamdulillah. Karena saya menemukan di beberapa perumahan itu tetangganya nggak saling mengenal. Kalau tonggone aku takon pinggirnya kira ngerti, Pak. Orang ngerti. Kalau di desa maklum ya, di desa itu guyub rukunnya masya Allah. Cuman apa? Di desa itu istimewa, kerukunan antar tetangga itu istimewa, tetapi cerewetnya juga istimewa. Ya, cerewetnya, ngomongnya, gibahnya, ngerasaninya, maidonya itu juga istimewa kalau di desa. Kalau di perumahan di sini semoga tidak. Semoga tidak, ya. Semoga kita di sini saling rukun, saling gotong royong. Awak loro sing jenguk tangga, kita mati sing ngubur tangga. Randuwe duit utang tangga, motor ilang sing nyolong tangga rondo. Sing nyolong yo maling to, Pak. Bu, sing nyolong yo maling, yo selatan kadang malingnya tanggo dhewe. Jadi monggo lah kita saling rukun, saling bersatu, saling berdamai dengan tetangga kita. Dan kalau ada kelebihan, ada rezeki lebih, kita masak banyak, jangan lupakan tetangga. Sayyidina Umar, pernah dengar? Sahabat Umar bin Khattab, pernah dengar nggak? Sayyidina Umar bin Khattab pernah dengar? Umar bin Khattab itu adalah salah satu sahabat Nabi. Salah satu sahabat Nabi. Dan beliau itu sangat mempraktekkan sekali memuliakan tetangga. Pernah suatu ketika beliau itu punya kikil wedhus.
entah di rica-rica atau di gecok atau di gongso, enggak tahu, cuman kikil wedhus. Dan beliau itu sangat suka dengan kikil wedhus, sangat suka dengan kikil. Nah, karena beliau itu punya prinsip memuliakan tetangga, maka kikil itu diberikan kepada tetangganya. Padahal beliau senang sekali dengan kikil itu, dihadiahkan kepada tetangganya. Dan saling menghadiahkan ini adalah tradisi yang baik. Saling menghadiahkan ini akan menghadirkan kasih sayang. Kanjeng Nabi Muhammad dawuh tahadu wa tahabbu, berikanlah hadiah maka akan muncul cinta. Berikanlah THR, pasti kamu akan dicintai oleh anak-anak. Berikanlah THR anak-anak diminta ibu atau dikasihkan anak. Diminta ibu, nak tak gawake ya nak. Investasi bodong itu namanya. Wong teko kabeh. Investasi bodong ini namanya. Digawake ibu, moro-moro HP-ne ibu anyar. Padahal itu haknya anak. Ya, dalam Islam itu ada tradisi untuk saling memberi hadiah, karena memberi hadiah itu akan menumbuhkan cinta. Nah, waktu itu Sayyidina Umar bin Khattab memberikan kikil itu kepada tetangganya. Memberikan kikil itu kepada tetangganya. Diberikanlah kikil itu. Nah, tetangganya juga sama, Pak. Tetangganya juga mempraktekkan menghormati tetangganya yang lain. Akhirnya kikil tadi dihadiahkan kepada tetangganya lagi. Tetangganya juga sama, mempraktekkan sabda Nabi untuk memuliakan tetangga. Diberikanlah kepada tetangganya lagi sampai 7 kali. Sampai 7 kali. Nah, orang ketujuh ini ingat bahwa oh iya, Sayyidina Umar kui seneng kikil. Hadiahna maring Sayyidina Umar. Akhirnya kikil itu kembali lagi kepada Sayyidina Umar. Piye jal? Ono ora? Wong kene ono ora? Ora ono. Ono kikil ya dipangan dhewe. Mangan sate kambing ya dipangan dhewe. Ana rendang ya dipangan dhewe. Ana tanggane lewat, "Pak, makan, Pak." Giliran makan kok mangan tenanan. Aku iki tok adok. Makan, Pak. Nggih. Moro tenanan. Giliran parani kok mangan tenan. Ya, jadi para sahabat Nabi ini mempraktekkan memuliakan Nabi sangat luar biasa, sampai kikil yang diberikan kepada tetangganya itu kembali lagi, senajan muter-muter kaping 7. Alhamdulillah, mari kita muliakan tetangga kita. Insya Allah kita juga akan dimuliakan tetangga kita. Kita tidak dimuliakan tetangga itu kan karena kita julid. Kita julid kepada tetangga kita, akhirnya kita dijulitin lagi kepada tetangga kita. Kalau kita memberikan hadiah kepada tetangga kita, seorang karuan tetangga kita itu akan julid kepada kita. Apalagi orang Jawa. Orang Jawa itu kepangkot budi. Kepangkot budi itu sekali dikasih, sekali, 2 kali, 3 kali sudah tidak akan bisa berkata-kata lagi, serawani komen. Ya, bukan orang Jawa saja ya, karena memang tahadu, berikan hadiah, wa tahabbu, akan lahir mahabbah, lahir cinta, yang akhirnya namanya cinta itu tidak akan macem-macem. Namanya cinta itu tidak akan julid.
tidak akan ghibah, tidak akan kakean. Jenengan lho Pak, simaton lho Pak. Kakean cangkem dari. Halal bihalal, dalam rangka halal bihalal. Halal itu artinya adalah mengurai. Napa Pak? Mengurai, melepaskan, menguculkan yang aslinya terikat menjadi lepas, yang aslinya cungkrah saling bertikai menjadi damai, yang aslinya saling membenci menjadi saling mencintai, yang asalnya jomblo, halo jomblo, oh ini ibu-ibu semua, oh masih ada yang jomblo juga, yang asalnya jomblo akhirnya bisa halal menikah. Saya terima nikahnya sama Lakana binti Samalakadur dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang 1 juta dibayar kredit. Dibayar kredit. Oke. Jadi yang awalnya ruwet menjadi terurai, yang awalnya perang menjadi damai, yang awalnya bertengkar menjadi rukun. Itu artinya adalah halal. Yang awalnya haram menjadi halal, yang awalnya nggak boleh menjadi boleh. Itu adalah kamus atau arti dari halal. Jadi dalam rangka halal bihalal ini, dalam rangka halal bihalal ini, semoga simpul-simpul keruwetan, pertikaian yang selama ini kita pendam sesama tetangga, satu RT, satu RW, satu kelurahan, satu kecamatan, satu kabupaten, satu negara, semoga bisa terurai dan bisa halal. Oke, bisa halal. Karena ngeten Pak, Bu, karena Gusti Allah itu tidak akan mengampuni dosa. Allah itu tidak akan mengampuni dosa yang berkaitan dengan manusia selama dosa itu belum dimaafkan. Selama dosa itu belum selesai, artinya belum saling memaafkan, belum saling mengikhlaskan, maka Allah tidak akan mengampuni dosa itu. Ketika jenengan nyolong ketika jenengan ngrasani nak nyolong ketika jenengan ngrasani tanggane, ghibah tanggane, nglarani ati tanggane, maka Allah tidak akan mengampuni dosa itu kecuali tetangga itu mengampuni. Hak adami itu lebih berat daripada hakullah. Hak adami sesama manusia itu lebih berat daripada hakullah. Kalau hakullah selesai, Bu. Jenengan puasa 1 bulan, man soma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa atau barang siapa yang mendirikan, menghidupkan bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh mengharap ridho, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dosanya akan dibersihkan. Ya.
tapi itu adalah dosa yang berkaitan dengan hakullah. Adapun dosa-dosa jenengan ngrasani, Mbah Maryati ngrasani Mbah Marsini, Mbah Sumiati ngolo-ngolo nglarani atine Mbah Suparman. Nggih. Pak Bambang gelut karo Pak Yanto, Pak Rosyid dengan Pak Rosyidin saling bertengkar misalnya, maka ini tidak akan diampuni oleh Allah kecuali manusia ini saling menghalalkan. Maka dari itu dalam momen ini, dalam momen halal bihalal ini, mari kita halalkan dosa, mari kita halalkan kesalahan tetangga kita. Asline niku ngeten, Pak. Asline niku dosa bisa dimaafkan ketika jenengan saling mengutarakan dosanya. Dosa itu sesama anak Adam bisa terlepas, bisa ikhlas, bisa ridho ketika dosa atau kesalahannya itu diutarakan. Pak Bambang, saya kemarin nyolong jambuning jenengan, mohon diikhlaskan ya Pak ya. Wani pora, wani pora, ora wani. Pak Yanto wingi pitiki jenengan sing nang kono kae tak colong. Tolong ikhlaskan Pak ya. Harusnya seperti itu. Tapi kalau nggak bisa ya piye maneh. Mergo samar digebuki. Pak, aku ingin nyolong motorin jenengan. Wah, lapor ke polisi. Malah memolok. Nggih, aslinya seperti itu, tetapi ketika tidak bisa ya bagaimana lagi. Tetapi monggo kita lepaskan kesalahan saudara-saudara kita. Kita lepaskan kesalahan dosa tetangga kita. Dulu tak ceritani ibu, bapak, kula ceritani Pak Bu. Dulu itu ada seorang bernama Idris. Pak Idris ini di kali, ya, jalan-jalan di kali, di sungai, lalu menemukan buah delima. Nah, buah delima itu diambil, Pak. Buah delima itu diambil, lalu dimakan. Nemu buah delima hanyut di sungai, kemudian dimakan. Kemudian ketika habis separuh, ingat, iya, ini delima siapa? Kok saya makan? Ini delima siapa? Kok saya makan? Ya kalau ikhlas pemiliknya, kalau enggak bagaimana? Bisa-bisa mengotori perut saya karena memakan makanan yang tidak halal. Akhirnya Pak Idris ini menyusuri sungai. Dicarilah pohon itu, pohon delima yang ada di samping sungai. Yakin buah ini dari situ, kemudian dicarilah pemiliknya. Ketemu sama pemiliknya, Pak. Lalu bilang kepada pemiliknya, Pak,
tadi saya nemu buah delima di sungai, lalu saya makan. Saya mohon ikhlasnya. Kira-kira nak jenengan gelem apa ora ngono? Ora gelem. Pak, saya minta ikhlasnya, buah delima jenengan saya makan. Akhirnya pemiliknya tadi bilang, oh tidak bisa, saya gak akan mengikhlaskan buah delima yang kamu makan, kecuali kamu harus bekerja di sini selama 1 bulan tidak digaji. Wah, ini Pak Idris menang. Tuh, iya. Tetapi karena konsekuensi beliau untuk menghalalkan buah delima itu, akhirnya Pak Idris sanggup bekerja 1 bulan tanpa gaji di situ. Ya, saya sanggup. Kemudian setelah 1 bulan selesai kan, bekerja tanpa gajinya selesai. Lalu bilang kepada pemiliknya, Pak, saya sudah melakukan tugas ini, saya sudah bekerja tanpa gaji selama 1 bulan seperti yang Anda minta. Sekarang saya mohon ikhlaskan buah delima itu. Oh, tidak bisa. Kamu harus menikahi anak saya yang buta, yang tuli, yang lumpuh. Aduh, gara-gara mangan delima separuh, dihukum sebegitunya. Apa? Nggak bisa. Kamu harus menikahi anak saya yang buta, yang lumpuh, yang tuli. Akhirnya dengan apa? Ya karena dengan kesadarannya, karena itu memang kewajibannya, maka Pak Idris sanggup atau bersedia menikahi wanita ini. Wanita ini bernama Ruqayyah. Setelah itu menikah, ijab kabul, ada saksi, kemudian disuruh untuk datang menemui istrinya. Silahkan, istrimu ada di kamar. Setelah datang ke kamar, ternyata istrinya cantik, Masya Allah. Istrinya cantik, tidak lumpuh, tidak buta, tidak tuli. Ternyata yang dimaksud bapaknya tadi adalah tidak pernah melihat kemaksiatan, tidak pernah mengucapkan kemaksiatan, tidak pernah mendengarkan kemaksiatan, tidak pernah melangkah dalam kemaksiatan, bahwa wanita ini cantik, jobon jeru, sholihah. Ternyata bapaknya tadi ngetes, oh iki anak cah lanang jujur, njaluk ikhlas buah delima separuh. Wah, ini tak kayak mantu ini. Tapi coba saya uji dulu kejujurannya. Ternyata benar bahwa Pak Idris ini adalah seorang yang jujur. Akhirnya mendapatkan istri cantik solehah bernama Ruqayyah. Kemudian melahirkan anak bernama Muhammad. Dan Muhammad ini yang pada akhirnya menjadi imam besar kita, yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau dikenal dengan Imam Syafi'i. Jadi dari buah delima yang separuh tadi, ya, dari buah delima yang separuh tadi membuahkan delima yang ranum, yang manis, yang cantik, yang solehah, dan menjadi anak yang soleh, alim, ya, soleh, alim, dan menjadi imam besar dunia. Jadi kalau jenengan pengen punya anak yang soleh, punya anak yang solehah, ya tetap kita harus menjaga rezeki kita, menjaga apa yang kita makan, menjaga sesuatu hal yang diharamkan, jangan asal makan.
tapi diteliti dulu apakah makanan ini makanan halal, rezekinya juga demikian, apakah ini rezeki halal atau bukan, atau uang korupsi atau bukan, kan gitu. Yeah. Alhamdulillah. Ya, itu hubungannya dengan manusia, Bu, Pak. Allah akan memberi ampun ketika manusia memberi maaf. Kalau kepada Gusti Allah gampang. Tadi kita memohon ampun kepada Gusti Allah, bertobat kepada Gusti Allah, itu selesai, Allah akan memberi ampun. Bahkan sebesar-besarnya dosa, sak gede-gede dosa, itu tetap akan diampuni. Dulu itu ada seseorang yang membunuh 99 orang. Zaman sebelum Kanjeng Nabi Muhammad, ada seseorang yang membunuh 99 orang. Kemudian orang itu meminta nasihat kepada seorang pendeta. Nggih. Karena sebelum Kanjeng Nabi, sebelum Nabi Muhammad, jadi meminta nasihat kepada seorang pendeta. Pak pendeta, apakah dosa saya membunuh 99 orang ini akan diampuni oleh Allah? Oleh pendeta tadi bilang, tidak bisa. Dosa kamu sudah terlalu banyak, tidak akan diampuni oleh Tuhan. Akhirnya pendeta ini tadi dibunuh sehingga genap 100 orang. Ada 99 orang, kemudian bertanya kepada pendeta. Pendeta itu menjawab tidak bisa, hanya dipateni sisan. Kemudian orang ini meminta nasihat kepada pendeta lain. Wahai Pak Pendeta, apakah dosa saya bisa diampuni oleh Tuhan? Saya sudah membunuh 100 orang dan salah satunya adalah pendeta. Kemudian pendeta yang kedua tadi menjawab, tidak ada penghalang antara seorang hamba dengan Tuhannya ketika dia meminta ampunan. Artinya bisa diampuni, tetap diampuni. Dan sekarang kamu pergilah dari desa kamu, karena desa kamu itu desa Grandong, desanya apa? Para penjahat. Jadi kamu pergilah dari desa kamu, pergilah ke sana, ke desa yang itu, karena desa itu banyak orang yang bertakwa, sehingga memudahkan kamu untuk bertaubat, untuk hijrah. Jadi karena lingkungan itu sangat pengaruh, Pak. Jadi lingkungan yang baik itu bisa membentuk karakter yang baik. Jadi semoga RT ini, perumahan ini menjadi lingkungan yang baik untuk anak-anak kita, untuk karakter anak-anak kita. Nah, ketika dia itu pergi, di tengah perjalanan mati, mbah kesandung watu, mbah kecemplung kali, tidak tahu, cuman mati di tengah perjalanan. Malaikatnya bingung, iki piye iki? Akhirnya malaikat rahmat dan malaikat azab saling berebut. Malaikat rahmat berkata, ini hak saya. Oh, tidak bisa, ini hak saya. Ini hak saya karena dia datang kepada kebaikan. Oh, tidak bisa, ini hak saya karena dia belum berbuat baik sama sekali. Dia itu membunuh 100 orang. Akhirnya datanglah malaikat satu lagi, menjelma menjadi manusia, kemudian dijadikan juru hakim, juru damai antara kedua malaikat. Malaikat juga bertengkar. Ya, dijadikan juru damai di antara kedua malaikat ini. Wis ngene wae, kita ukur jarak antara orang ini ke desa tersebut, mana yang lebih panjang, mana yang lebih jauh.
Kalau lebih jauh berarti ini haknya malaikat rahmat. Kalau lebih pendek ini haknya malaikat azab. Ternyata setelah diukur jaraknya itu lebih panjang ke desa yang baik. Dalam riwayat lain Gusti Allah memerintahkan bumi untuk melar. Buminya itu melar sehingga jaraknya ini lebih panjang dengan selisih 1 jengkal. Allah memerintahkan bumi untuk melar sehingga jaraknya lebih panjang 1 jengkal, yang pada akhirnya pertaubatan orang tadi itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Ngantuk Bu? Bu, ngantuk belum Bu? Cah bagus, ngantuk belum? Tak ceritani ket mau gitu. Karo liar-liar, aku yo kelak ya Pak. Tak ceritani sama nikmate air yang liar-liar. Ana sing gatek iki ora sing karo liar-liar aja sing ngoten niku lah. Alhamdulillah. Kita ini manusia. Kita ini manusia. Sekaligus seorang hamba. Ya. Kita ini manusia sekaligus seorang hamba. Artinya sebagai seorang manusia kita itu dituntut untuk baik secara sosial. Ya. Kita dituntut untuk baik secara sosial, dengan tetangganya baik, dengan temannya baik, dengan saudaranya baik, tidak korupsi, kata-katanya lembut, tidak kasar, tidak menyakiti hati orang lain, dan lain sebagainya. Tetapi satu sisi kita juga seorang hamba. Seorang hamba, artinya kita juga dituntut baik kepada Tuhan. Kita juga dituntut baik kepada Tuhan. Kita dituntut untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi ya harus seimbang. Harus seimbang. Nggak boleh ada orang ahli ibadah, sholatnya Masya Allah, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, wiridnya kenceng Masya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi di luar sana dia korupsi. Tapi di luar sana dengan tetangga celutak. Tapi di luar sana suka menyakiti orang lain. Wonge teko ana ora? Mboten wonten lah, mboten wonten. Ya, satu sisi dia itu baik kepada Tuhan, tetapi tidak baik kepada manusia. Maka ini tidak baik, maka ini tidak benar. Yaknah ngoten niku, yaknah. Enggak baik. Begitu juga ada seseorang yang sosialnya baik, kepada tetangganya baik, orang tahu nyolong, orangnya pintar, orangnya care dengan tetangga, dengan teman, dengan saudara, tetapi dia tidak baik kepada Tuhannya. Dia tidak beribadah kepada Tuhannya. Maka ini juga tidak baik. Ya, ini juga tidak baik, Pak. Karena keyakinan kita
Oke, keyakinan kita itu harus baik kepada sesama manusia dan harus baik kepada Tuhan yang menciptakan manusia, sehingga kita bisa selamat fid dunya wal akhirah. Ya kaya manuk, nak manuk suwiwine siji poso mabur. Burung itu kan sayapnya 2. Untuk keseimbangan bisa terbang kan harus 2. Ketika sayapnya cuma 1, potol siji, piye mabure? Tidak bisa kan? Semper. Harus ada 2 sayap sehingga burung itu bisa terbang. Harus baik kepada Tuhan, harus baik kepada sesama manusia, supaya kita bisa terbang ke dalam kemuliaan. Nggih, harus berbuat baik vertikal maupun horizontal. Nggih. Tetapi bagaimanapun juga kita itu juga manusia. Manusia itu menungso. Menungso itu menus-menus kakean. Menus-menus kakean dosa. Kita itu manusia punya nafsu, Pak. Punya amarah. Tetapi kita juga seorang hamba. Jadi ketika kita muncul kemanusiaan kita, muncul sifat hewani kita, kita terjatuh dalam dosa, kita terjatuh dalam kemaksiatan, maka sebisa mungkin, sesegera mungkin kita segera kembali, kita segera bertaubat, kita segera halal bihalal kepada Gusti Allah, halal bihalal kepada sesama manusia, sehingga kita selamat fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah. Masih semangat? Atau sudah loyo? Sudah dengar-dengar? Sulak ngelih podo keburu lapar. Nggih. Nggih, kalau sudah cukup mari kita cukupkan. Nggih. Cukupkan halal bihalal ini dengan penuh kedamaian. Mari kita lepaskan segala unek-unek kita. Mari kita lepaskan segala dosa dan kesalahan tetangga kita, dan semoga Gusti Allah Subhanahu wa taala memberi ampunan untuk kita semua. Amin amin Allahumma amin. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun sedikit, semoga bermanfaat. Amin amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya dan banyak kurangnya mohon maaf. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustaz
Badawi yang telah itu dalam tausiahnya